Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga di sini akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul tentang perancangan enterprise arsitektur menggunakan framework TOGAF dengan studi kasus toko sepatu Sneakers One. Anggota kelompok kami terdiri dari Indah Tritanti, Adrian Ramadana Marhan, dan saya sendiri Satria Maulana Pangestu. Nah, bab satu akan dibawakan dan dibacakan oleh Indah Tritanti. Latar belakang, Sneakers One adalah toko sepatu yang bergerak di bidang supplier. Toko tersebut menyuplai barang ke beberapa toko sepatu lainnya. Peneliti menemukan masalah berupa belum maksimalnya penggunaan teknologi membuat penjualan kurang pesat, memperlambat proses bisnis, dan kurang kompetitif di era sekarang yang serba modern, sehingga perusahaan tertarik untuk menerapkan arsitektur enterprise. Peneliti akan merancang TOGAF Enterprise Arsitektur guna menyelaraskan sistem informasi dan teknologi informasi dengan proses bisnis yang sedang berjalan. Isu penting yang perlu ditangani pada penelitian ini adalah perancangan AI yang sesuai dengan proses bisnis dan tujuan bisnis. Hal ini penting untuk dikaji mengingat AI dapat menjembatani antara teknologi informasi dengan bisnis agar dapat mengembangkan perusahaan. Aplikasi yang dirancang juga mempercepat proses bisnis yang berlangsung. Pemrosesan data dan penjualan dapat dilakukan secara real-time, dan website dapat membantu meningkatkan penjualan produk. Ruang lingkup. Pengelolaan data sepatu. Data sepatu dikelola untuk pembuatan katalog online yang dapat diupdate sesuai kehendak pihak Sneakers One. Pengelolaan data konsumen dikelola untuk keperluan proses pemesanan sepatu, pengiriman sepatu, dan konfirmasi. Pengelolaan data transaksi. Data transaksi terdiri dari data pemesanan, pembayaran, dan pengiriman sepatu pada konsumen. Pengelolaan laporan. Laporan yang akan dihasilkan diantaranya laporan penjualan per bulan. Metode. Terdapat tahap perancangan, yaitu dimulai dari studi pustaka, pengumpulan data dengan metode wawancara dan observasi, perancangan dengan TOGAF ADM, dan hasil perancangan. Struktur laporan. Analisis awal yaitu menjelaskan profil perusahaan, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi, serta mengidentifikasi dan menganalisis stakeholder yang terlibat. Lalu ada perancangan arsitektur yang terdiri dari satu perancangan arsitektur vision, dua bisnis arsitektur, tiga information system arsitektur, empat teknologi arsitektur, lima opportunity and solution. Lalu ada kesimpulan yaitu menyimpulkan hasil dari studi kasus perancangan enterprise arsitektur. Selanjutnya dibacakan oleh Satria. Oke, bab 2 itu analisis awal. Deskripsi perusahaan. Sneakers One Store merupakan salah satu toko sepatu yang bergerak di bidang penjualan dan pemasok atau supplier, baik sepatu lokal maupun luar negeri, yang beralamat di Jalan Dipati Ukur, nomor 45, Bandung, berada di pusat kota Bandung. Sneaker One Store berdiri mulai April 2023, di mana tempat ini merupakan satu kesatuan dari mulai showroom dan gudang. Visi dan misi Sneakers One yaitu visinya menyuplai barang untuk retail dan seller online, dan misinya yaitu untuk terus berkembang dan menjaga kualitas barang. Lanjut. Nah, identifikasi masalah dan tantangan. Yang pertama, belum mengintegrasikan sistem dalam mengelola data produk sehingga dapat terjadinya redundansi data, data yang tidak akurat, atau masalah dalam mengelola data produk. Yang kedua yaitu belum mengintegrasikan sistem untuk menunjang penjualan produk secara online untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, yang ketiga yaitu belum adanya blueprint atau rancangan arsitektur yang akan digunakan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi dan teknologi informasi untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, analisis stakeholdernya. Sneakers One memiliki struktur organisasi untuk tugas operasional dari suatu kegiatan bisnis yang terdiri dari pemilik, pengelola toko, bagian gudang, kepada bagian pengiriman, bagian gudang memiliki karyawan dan admin.
Analisis stakeholder owner memiliki tanggung jawab dalam mengelola usaha dan memberikan arahan kepada bawahan. Nah, pengelola toko memiliki tanggung jawab yaitu menjaga performa toko agar tetap optimal. Bagian gudang memiliki tugas mendata barang keluar dan masuk, mengecek kualitas dan kuantitas barang. Bagian pengiriman memiliki tugas untuk menyiapkan dokumentasi pengiriman dan mendistribusikan barang dari gudang ke toko-toko. Yang kelima, karyawan, yaitu bertugas untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan, membantu pelanggan dalam memilih sepatu sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang terakhir itu admin, memiliki tugas melakukan pencatatan semua transaksi, membuat laporan persediaan barang, serta menjawab pertanyaan yang masuk melalui Instagram. Nah, bab 3 yaitu perancangan arsitektur yang akan dibawakan oleh Adrian. Di bab 3 perancangan arsitektur, di phase preliminary ada tabel prinsipal katalog. Yang pertama, prinsip bisnis. Deskripsinya, arsitektur yang akan dibuat harus sesuai dengan tujuan, kegiatan, serta tugas pokok dari toko sepatu Sneakers One itu sendiri dan membantu dalam penjualan produk sepatu yang disediakan oleh toko sepatu Sneakers One. Yang kedua, prinsip aplikasi. Aplikasi harus mudah digunakan oleh user, baik itu pelanggan, karyawan, dan pemilik toko Sneakers One, sehingga aplikasi dapat membantu proses penjualan sesuai kebutuhan penggunanya. Yang ketiga ada prinsip data. Data yang disimpan harus akurat, terstruktur, dan aman dalam penyimpanan suatu data sehingga data yang tersimpan nantinya bisa digunakan dengan baik. Yang terakhir ada prinsip teknologi. Untuk kebutuhan hardware yang akan dibutuhkan yaitu komputer atau laptop dengan terkoneksi dengan internet yang cukup agar dalam melakukan proses kegiatan penjualan bisa berjalan dengan lancar. Yang dalam phase preliminary juga ada tabel 5W 1H. Yang pertama what, deskripsinya data barang, data distribusi barang, dan data karyawan. Yang kedua ada who, pemilik toko sepatu Sneakers One. Yang ketiga where atau di mana, toko sepatu Sneakers One Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung. Yang keempat when atau kapan sistem akan dibuat pada tahun 2023. Yang kelima ada why atau kenapa, bertujuan untuk membantu dalam kegiatan pencatatan barang dan pendistribusian barang serta menyediakan sistem penjualan secara online untuk meningkatkan penjualan yang sesuai dengan tujuan bisnisnya. Yang terakhir ada how atau bagaimana, yaitu menggunakan perancangan arsitektur enterprise dibuat dengan metode TOGAF ADM. Di arsitektur vision, visi dari pemodelan enterprise arsitektur ini yaitu yang pertama membuat perancangan enterprise arsitektur yang selaras dengan kebutuhan bisnis di toko sepatu Sneakers One, sehingga menghasilkan model arsitektur yang diharapkan dapat meningkatkan kerja dalam proses penginputan data. Yang kedua, ada membuat rancangan sistem yang terintegrasi yang diharapkan kedepannya dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang masih belum dibangun, sehingga sistem yang baru nantinya dapat melengkapi sistem yang ada dan menjadi sistem yang terintegrasi secara menyeluruh. Yang kedua ada arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis saat ini, yang pertama aktivitas penjualan masih dilakukan melalui offline store, membutuhkan aplikasi penjualan dan targetnya tersedia aplikasi penjualan. Yang kedua pendataan barang masuk masih manual, membutuhkan aplikasi penjualan yang terintegrasi dengan pendataan barang masuk. Tersedia aplikasi penjualan yang terintegrasi dengan pendataan barang yang masuk. Yang ketiga, pengecekan stok barang masih dilakukan secara manual. Membutuhkan aplikasi yang terintegrasi dengan stok barang. Membutuhkan aplikasi yang terintegrasi dengan stok barang. Yang terakhir, sistem promosi masih dilakukan secara manual. Membutuhkan aplikasi penjualan yang terintegrasi dengan sistem promosi langsung terhubung dengan sosial media. Tersedia aplikasi penjualan yang terhubung dengan sosial media. Lanjut, ada arsitektur data. Ini ada tabel requirement data. Yang pertama, analisisnya tidak ada redundansi data. Yang kedua, data dapat diakses berdasarkan hak akses yang ditentukan. Yang ketiga, data dapat terjaga dengan aman. Yang keempat, data dapat mudah diakses oleh user yang telah ditentukan. Yang kelima, format data bersifat konsisten. Lanjut.
ada entity relationship diagram, ada tabel pelanggan, ada kolom pelanggan, sepatu, transaksi, karyawan, dan detail transaksi. Lanjut, yang ada arsitektur aplikasi, ada tabel requirement application. Yang pertama, aplikasi mudah digunakan oleh user. Yang kedua, aplikasi mudah dijangkau oleh seluruh kalangan pelanggan. Yang ketiga, semua aplikasi pada perusahaan berbasis web agar memudahkan integrasi data yang bersifat real-time dan efisiensi kerja. Dan keempat, aplikasi memiliki buku panduan yang berisi cara penggunaan oleh user. Masih di arsitektur aplikasi, yang pertama ada analisis penjualan, aplikasi penjualan, fungsinya menjual sepatu secara online melalui website. Yang kedua ada aplikasi pendataan barang, fungsinya mendata semua barang masuk. Dan yang ketiga ada aplikasi pendataan transaksi yang berfungsi mendata transaksi yang sudah dilakukan. Ada arsitektur teknologi. Yang pertama ada server, pemilihan dan konfigurasi server yang tepat untuk menampung aplikasi dan data toko sepatu. Yang kedua ada jaringan, infrastruktur jaringan yang handal untuk menghubungkan berbagai perangkat dan komputer dalam toko, juga memastikan konektivitas internet yang stabil. Yang ketiga ada perangkat, dibutuhkan alat berupa hardware yang bisa mengakses penyimpanan data, stok sepatu, dan pengiriman yang memadai seperti komputer atau smartphone. Ada peluang dan solusi, ada analisis gap, proses penjualan lebih luas, artikel penjualan tersusun rapi, permasalahan utama, upaya apa yang harus dilakukan agar kinerja keseluruhan dapat lebih efektif dan efisien, detail permasalahan, apa yang harus dilakukan agar penjualan lebih meningkat, apa yang harus dilakukan supaya pelanggan lebih tertarik, dan sistem apa yang harus diterapkan agar pelanggan mudah menemukan toko tersebut. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.